Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD, seperti apa kondisi market XAU-USD minggu depan. Dan tentunya di hari Senin langsung aja kita lihat di chart. Dan kalau kita perhatikan di minggu kemarin ya, dari pergerakan XAU-USD ditutup di candle long legs doji, di mana kalau kita perhatikan posisi XAU-USD saat ini, seller dan buyer ini memiliki kekuatan yang seimbang, dan tentunya pergerakannya pun meskipun ditutup di bawah MA50, saya melihat posisinya masih dalam tren naik secara keseluruhan, di mana kemarin menguji titik terkuat yaitu low weekly, sampai dengan saat ini belum mampu di breakout. Apakah minggu depan akan terjadi kenaikan berlanjut yang dimana menguji wilayah 1824 atau hanya tertahan di bawah high weekly yaitu di area 1809. Dan tentunya di sini yang perlu kita perhatikan, yang pertama, kondisi pergerakan ya di minggu kemarin itu membentuk sebuah high baru, kemudian low-nya juga semakin meninggi. Meskipun dari posisi ini kalau kita perhatikan momentum terjadi di minggu kemarin ya, yaitu salah satunya di minggu kemarin rilis ya suku bunga di Amerika, di mana naik menjadi 4,5%. Dari kebijakannya 75 basis poin ya, angkanya diturunkan menjadi 50 basis poin. Dan saat ini suku bunga di Amerika menjadi 4,5%, dan kemudian rencana The Fed pun di tahun depan ya itu akan menaikkan di atas 5,1%. Dan tentunya terlihat ya di mana minggu kemarin ya, setelah sikap hawkish The Fed dalam rencana kedepannya, Jeremy Powell sendiri memberikan isyarat akan terus menaikkan suku bunganya di tahun 2023. Dan setelah keputusan The Fed lebih hawkish, emas masih bertahan di area tren naiknya ya kalau kita perhatikan. Dan saya melihat para investor atau pelaku pasar masih kurang khawatir akan inflasi, tapi lebih khawatir akan terjadinya resesi dari sikap The Fed atau Jeremy Powell yang lebih hawkish. Karena semakin hawkish, The Fed semakin dekat dengan resesi. Nah, maka pelaku pasar banyak mengambil emas yang dimana harganya lebih stabil dibandingkan mata uang yang ya cenderung turun. Maka kesimpulannya menurut saya pelaku pasar saat ini menjadi kurang khawatir ya melihat inflasi untuk kedepannya, tetapi lebih khawatir tentang resesi dengan kebijakan The Fed yang lebih hawkish. Dan di sini kalau kita perhatikan respon daripada pasar, meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk minggu kemarin ya, pasca terjadi kenaikan sampai dengan area resisten di minggu ini atau minggu kemarin ya, yaitu 1824,40, memberikan dorongan seller yang cukup kuat ya, yaitu membentuk sebuah area support ya di minggu kemarin, yaitu di 1773,55. Dan tentunya tadi pagi di close di area 1791,72, dimana kalau kita perhatikan candle yang terbentuk di sini membentuk long legs doji. Dan seperti apa untuk minggu depan? Oke, di sini saya akan rubah beberapa data ya, yang salah satunya yang menjadi high weekly dan low weekly di minggu kemarin ini saya akan ganti menjadi area resisten yang pertama. Kemudian yang low weekly menjadi area support. Oke, ini menjadi wilayah supportnya. Dan support minggu ini ya saya ganti menjadi area low weekly ya. Kemudian yang resisten minggu ini saya ganti menjadi high weekly. Dan dimana data yang kalau kita lihat ya di minggu kemarin memiliki titik terendah low weekly-nya ya, yaitu 1773,55. Kemudian tertingginya 1824,40 dan harga ditutup di 1791,72. Kecenderungan sampai dengan saat ini dengan data ekonomi Amerika yang rilis kurang bagus ya di akhir minggu kemarin dari Kamis dan Jumat, posisinya XAU-USD atau gold terjadi kenaikan. Maka di sini saya pasti katakan di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang.
Tapi tentunya dengan adanya posisi seperti itu ya, harga bergerak masih di bawah EMA 50. Jadi artinya apakah minggu depan akan memberikan informasi kuat akan terjadi lanjutan penurunan atau akan menguji resisten terdekatnya ya, di mana di minggu sebelumnya yaitu 1809.85 yang menjadi titik uji. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Dengan saya melihat target untuk monthly itu masih bergerak di atas 50% yaitu 1843.44 ini ya, yang saat ini masih belum tersentuh, di bawahnya adalah 1896. Dan tentunya saya menjadikan titik kunci utama ya, yang sudah saya bahas juga di setiap analisa setelah pasca The Fed memutuskan ya untuk lebih hawkish. Saya melihatnya area 1765.71 titik low di minggu sebelumnya ini menjadikan area terpentingnya, yaitu higher low. Sampai saat ini masih belum di breakout. Ini menjadikan titik kunci ya, dan posisinya menurut saya trennya masih kecenderungan tren naik, meskipun ada beberapa area yang bisa menjadikan posisi XAUUSD ini bearish untuk koreksi. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Nah, di time frame daily Anda bisa lihat ya saat ini secara keseluruhan saya akan membahas sedikit pembentukan daripada chart pattern yang terjadi ya di beberapa hari ke belakang. Kalau kita perhatikan di posisi ini membentuk racing wedge ya, ada pembentukan racing wedge. Anda bisa lihat ya. Ini ada racing wedge, dan kemudian menurut saya juga posisinya sebelumnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan tertahan di area order block di time frame D1 ya, dimana di sini juga ada area high weekly yang membentuk tertinggi di minggu kemarin ya, dan area order block ini direspon maka terjadi penurunan. Setelah terjadi penurunan yang cukup signifikan ya dari sikap hawkish daripada The Fed, tapi penurunannya ini tidak mampu bergerak lebih jauh, artinya tidak mampu memberikan dorongan ya hingga di area higher low ya, di area sini yaitu 1765.71. Tapi terlihat di hari Jumat kemarin dorongan buyer ini cukup signifikan ya, memberikan respon kenaikannya 50% dari impulsif bearish. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan saat ini dengan adanya kenaikan ya 50% daripada impulsif bearish, hari Senin besok kalau posisinya ini lebih menguat atau close di atas daripada 1800 ya. 1800 itu area ini ya, level psikologi ya yang perlu teman-teman pahami, karena area ini sangat memungkinkan jika mana posisinya di breakout, maka pergerakan daripada XAUUSD akan kecenderungannya lebih kuat naik. Nah, seperti itu. Oke, itu ada level psikologi 1800 yang akan diuji terdekatnya untuk minggu depan. Dan posisinya kalau kita perhatikan ya, memang sudah breakout area trendline. Maka saya katakan ada beberapa yang menjadi catatan ya, dalam kondisi tren naik ini ya. Ada salah satu momentum di mana trendline bawah ini terjadi breakout. Jika mana ini terjadi kenaikan, yang tentunya apakah kenaikan ini sifatnya hanya menguji area-area yang penting ya, yang di atas, baik itu level psikologi ataupun resisten terdekatnya. Dan itu yang perlu kita perhatikan nantinya gitu. Kalau terjadi dorongan seller lagi yang mendorong posisi itu bisa break di bawah low weekly. Ini ya, maksud saya yang support dari support key level area ini sampai terjadi breakout, maka minggu depan bisa menjadi posisi pergerakan XAUUSD bearish untuk koreksi. Itu yang menjadi sebuah catatan pertama ya. Tapi kalau posisinya kenaikan ini sangat kuat dorongannya sampai dengan berhasil break di atas high weekly, maka saya pastikan harga masih berlanjut untuk bergerak naik lebih tinggi. Oke. Ini yang bisa kita lihat di time frame daily. Dan sekarang saya turunkan dulu di time frame 4 jam ya, untuk melihat seperti apa kondisinya dan khususnya nanti di hari Senin. Dan saya melihat di sini ini yang masih menjadi sebuah catatan dan penerusan saya ya. Ini saya hapus dulu posisinya karena harga berhasil breakout ya.
di area level psikologi atau high monthly sebelumnya 1786.42. Saya informasikan kemarin di review sore bahwasanya jika mana area tersebut di breakout ya, di breakout maka posisinya akan berlanjut naik, dan tentunya terjadi breakout kemudian retest, dan di akhir sesi penutupan candle ditutup di warna hijau, artinya dorongan buyer yang cukup signifikan dan bergerak saat ini berada di area order block di time frame 1 jam yang sempat kesentuh kemudian turun, dan ini sudah tidak fresh lagi menurut saya. Tinggal posisinya order block sampai dengan area 50% 1795.06. Jika mana hari Senin besok terjadi breakout, maka harga kecenderungannya akan menuju ke level berikutnya, area supply ya, di mana ada area order block di time frame 4 jam dan menguji wilayah resisten terdekatnya. Ini kondisinya ya yang perlu kita lihat, dan selanjutnya saya ingatkan lagi, ini yang saya maksud ya, area-areanya di mana pembentukan higher high, higher low, higher high, higher low, dan titik higher high ini ya yang masih kita lihat dulu ya posisinya, apakah ini berhasil breakout atau tidak, untuk menjadikan potensi ini menjadi titik. Kalau ini tetap higher high ya, di sini mencari titik apakah ini benar-benar titik higher low. Artinya seperti ini secara struktur pergerakan ya. Saya gambarkan dulu supaya teman-teman juga bisa memahami. Pasca terjadinya breakout wilayah ini ya, trendline bawah, dan dia menuju higher high, kemudian dia mencari titik higher low, kemudian membreakout area swing kecilnya ya, dan dia bergerak di atas di sini membentuk sebuah higher high baru, dan di sini ada titik higher low terakhir. Dan kemudian ini adalah higher high setelah dia breakout area resisten di minggu kemarin. Nah, setelah kita lihat posisi seperti ini, kan menjadikan sebuah pertanyaannya adalah apakah pergerakan XAUUSD ini akan berlanjut naik atau hanya menjadikan potensi kenaikan terakhir di sesi minggu kemarin ya, di hari Jumat ini memberikan informasi hanya bergerak 50% atau mendekati area-area resisten terdekatnya, habis itu terjadi penurunan. Nah, itu yang menjadi sebuah informasi yang penting yang harus kita lihat ya, karena posisi sebelumnya sudah terjadi breakout trendline. Meskipun perubahan tren besar adalah naik untuk menjadi koreksi ya, bearish untuk koreksi ya, tantangannya tetap menjadi area support key level sampai dengan saat ini. Oke ya. Jadi minggu besok ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, jika mana area key level ini terjadi breakout ya, maka bergerak turun ya, maka di situ step awal sudah pasti harga akan bergerak konsolidasi atau bergerak turun ya, atau bearish untuk koreksi. Seperti itu ya kondisinya. Dan gambaran kalau strukturnya seperti apa dengan adanya penurunan terakhir kemarin ya, pasca terjadinya keputusan The Fed ya yang lebih hawkish mendorong XAUUSD terjadi penurunan, dan kemudian tapi penurunannya memang tidak mampu break di bawah support level, tapi menunjukkan potensi kenaikan selanjutnya ya di akhir sesi penutupan terjadi kenaikan. Nah, yang saya lihat jika mana terjadi bearish untuk koreksi ya, contoh harga pergerakan untuk minggu depan ini tidak mampu break di atas high weekly. Contoh pergerakannya seperti ini ya, contohnya seperti ini, dia naik kemudian dia retest, dan contoh ini bertahan sampai dengan area di time frame ini ya, maksudnya ada resisten dan order block di time frame 4 jam. Nah, kalau tidak mampu dia bergerak high lebih tinggi, perhatikan ya, di atas high weekly, terus kemudian dia memberikan kecenderungannya breakout swing pertama ya, swing pertama yang mendekati harga running, dan ini hati-hati, maka dia bisa bergerak menuju ke area support key level. Jika mana terjadi breakout dan close di bawah area support key level, maka saya pastikan harga akan kecenderungannya ya bearish untuk koreksi, yang tentunya akan menguji wilayah support berikutnya yang ada di bawah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka area-area yang sudah saya tandahin ya di sini, ini menjadikan titik acuan kita untuk minggu depan. Apakah mampu berhasil di breakout terus sampai dengan area di atas daripada
high weekly ya 1824.40 ya, posisinya bisa kembali turun. Maka jika terjadi kembalian turun, Anda bisa lihat di sini membentuk sebuah head and shoulder, di mana chart pattern head and shoulder itu adalah chart pattern reversal atau pembalikan. Oke, ini ya yang perlu dipahami untuk kondisi turun. Tapi, nah masih ada prosesnya. Tapi jika mana pergerakan XAUUSD dan ternyata dari proses kenaikan ini ya, dari titik low terakhir yang menjadi low weekly yaitu 1773 ya, 0.55 menjadi titik low-nya. Ini terjadi kenaikan hingga break di atas area high weekly di minggu kemarin. Oke, menjadi high weekly di minggu kemarin, maka memiliki kecondongan dia akan break di atas daripada 1843. Nah, ketika dia sudah break di atas ini dan close dan bergerak di atas daripada 1824.40, saya pastikan harga akan kecenderungannya lebih kuat naik. Trend besarnya akan terjadi kenaikan. Tinggal dia mencari titik lower low berikutnya seperti ini ya, mencari titik lower low berikutnya dan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, ini untuk target di mana minggu depan menurut saya arahannya seperti ini, dan ada area yang memang perlu kita waspadai, perlu kita ukur ya, dengan adanya ketika nanti sudah breakout di atas 50% 1795.06. Oke, nanti kita akan melihat ya potensi lebih jauhnya dari swing terakhir di sini nih. Ya, nanti kita ukur di time frame 1 jam ya untuk melihat posisi penurunannya ini, naiknya ini apakah mampu breakout di setiap level daripada Fibonacci retracement, baik itu 50%, 78,6% sampai dengan area 88,3%. Itu nanti kita lihat jika mana ada pembentukan pattern terjadi di wilayah tersebut yang menunjukkan pattern-pattern itu reversal ya, seperti halnya kayak bearish engulfing, bearish pin bar ya kan, 3 inside down contohnya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Hati-hati, posisinya bisa mengembalikan tren besar menjadi potensi ya. Saya mengatakan potensi karena belum breakout di wilayah support key levelnya, yaitu menunjukkan potensi penurunan. Dan time frame tersebut harus di time frame daily ya. Jika tidak daily, kita menurut saya kurang kuat ya, antara daily dan time frame 4 jam. Oke, ini di time frame 4 jam ya. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam untuk melihat lebih detail lagi dari kondisi market yang sudah saya gambarkan. Skenarionya seperti ini ya. Kita akan melihat seberapa besar area-area yang perlu kita perhatikan. Sebentar, ini saya rapikan lagi ya posisinya supaya enak untuk kita menjelaskan di minggu depan ya, skenarionya seperti apa. Ini saya rapikan dulu untuk coret-coretan ini supaya teman-teman tidak bingung. Ya, ini kalau ini area order block ya di time frame 1 jam. Kemudian ini sudah selesai ya. High monthly sudah di breakout, ini saya hapus. Wilayah support juga yang menjadikan wilayah pantau bawah juga sudah selesai, maka ini saya hapus juga, udah biarin dulu, susah. Oke, dan posisinya seperti ini. Bentar ya. Nah, posisinya seperti ini. Ini ada Fibonacci retracement yang perlu saya rubah ya, Sebentar, ini saya kecilkan dulu supaya tidak terlalu menutupi ya gambaran daripada Fibonacci retracement-nya. Mohon bersabar, tunggu. Ini saya hapus. Area ini saya hapus karena sudah bergerak ke atas ya, dengan area target kita kemarin kan wilayah buy. Sempat saya tertulis ya di analisa sebelumnya wilayah buy di sini, dan posisinya sudah bergerak naik ya. Kalau kita lihat range terakhir di hari kemarin itu berkisaran kurang lebih sampai dengan high-nya ya range $20 atau mencapai ya 200 pips ya, sangat besar ya kenaikannya. Oke, kemudian area ini ya, sebentar, ini saya akan hapus dulu. Nah, di sini saya akan balik ya, karena saya mau mengukur tingkat kekuatan naiknya ini sampai di area level berapa. Oke, dengan cara seperti ini, Fibonacci retracement saya gunakan.
kemudian high dari posisi terakhir di sini ya, high weekly, kemudian saya tarik sampai dengan area low weekly-nya ya, yaitu berkisaran di sini. Sebentar, ini low weekly-nya di sini. Oke, low weekly yaitu 1773 ya, 73. Saya ini dulu. Oke, sebentar saya. Nah, ini adalah area 50% berikutnya ya, yaitu yang menjadikan tantangan setelah kalau ini area order block atau area supply ini terjadi breakout, maka menuju area ini 1798.97. Oke ya, di sini. Kemudian sebentar. Ini saya akan masukkan angka untuk 88,3% dan 78,6% serta 61,8%. Nah, area golden level. Oke ya, itu adalah areanya. Ya, kurang lebihnya nanti di situ nanti saya rapikan lagi ya. Yang pastinya harga saat ini sudah bergerak di atas daripada 38,2% ini posisi di monthly ya, saya tariknya, dan sudah bergerak di atas ini, dan yang menjadikan titik uji untuk minggu depan ya, untuk minggu depan adalah area antara di 1798.47 sampai dengan 1804.96. Ini adalah area golden level. Oke, kalau ini terjadi breakout ya, maka kecenderungannya akan mendekati wilayah 78,6%, 1813.47 sampai dengan 1818.39. Jadi menurut saya, gambaran saya untuk hari Senin besok kecenderungannya akan menguji kuat wilayah golden level sampai dengan area 78,6%, 1813 sampai dengan 1818. Area ini dulu ya. Jadi kesimpulan daripada analisa weekly ya, yang perlu saya ingatkan buat teman-teman semua. Yang pertama ya, setelah keputusan The Fed lebih hawkish di tahun 2023, respon pasar ya masih mendorong XAUUSD terjadi kenaikan. Karena gambaran saya di tahun 2023 nantinya banyak orang lebih aman pegang emas daripada pegang mata uang. Contohnya seperti itu, karena mendekati resiko resesi ya, karena adanya keputusan The Fed yang lebih hawkish. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau secara technical analysis ya, kesimpulannya hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, dari posisi kenaikan ini adalah area-area yang sudah saya gambarkan, area golden level, kemudian area 78,6% sampai dengan 88,3 yang angkanya sudah ada ya di sini. Baik itu 1798 sampai dengan 1818.39 yang perlu diperhatikan. Karena kenapa? Kalau area-area yang saya tarik menggunakan Fibonacci retracement ini terjadi breakout di atas daripada high weekly 1824.40, saya pastikan posisi XAUUSD kecenderungannya akan lebih naik lagi. Oke ya, akan dibawa posisi tren naik. Dan tentunya jika mana area golden level sampai dengan area 78,6% sampai 88,3% terjadi penolakan pada seller yang mendorong posisi tersebut kuat turun hingga mendekati area key level yaitu 1764 ya. 65.71 ya, 1765.71, maka saya pastikan kecenderungan untuk pergerakan XAUUSD akan terjadi bearish ya, yaitu bearish untuk koreksi. Oke. Jadi ini posisinya ya, yang bisa saya sampaikan untuk rencana minggu depan ya, gambarannya seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan gambaran untuk trading plan masing-masing. Dan tentunya jangan lupa support selalu Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.